أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini salah satu jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Jadi, ciri atau tanda seseorang itu Allah inginkan untuk dia kebaikan, Allah gerakkan dirinya untuk belajar ilmu agama. Walaupun hanya mendengar, duduk di dalam majelis ilmu itu zikir. Mengulang-ulangnya adalah ibadah. Bahkan orang yang hanya duduk mendengar, lalu dia menghadirkan niat karena Allah, maka akan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya pada malaikat, mengapa mereka kumpul? Kata malaikat, ya Allah, mereka mengharap surgamu dan mereka takut dari nerakamu. Kata Allah kepada malaikat, kabarkan kepada mereka bahwasannya aku mengampuni dosa-dosa orang yang hadir pada majelis tersebut. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita, hati kita ini lemah. Kadang berubah dan terkadang naik iman, terkadang turun. Dan itu adalah sesuatu yang selalu ada pada manusia. Imanu yazidu wa yankus. Iman itu selalu naik dan turun, kata Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama disebutkan. Maka di antara salah satu yang menguatkan iman kita, menguatkan hati kita, dan mengembalikan tujuan kita untuk mencari ridha Allah dengan hadir dalam majelis-majelis ilmu. Agar kita mengerti hakikat kehidupan, kita mengerti nilai-nilai keimanan, dan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita yang diberikan kesempatan untuk belajar ilmu agama dan mencari ilmu agama. Hari ini kita akan bahas sebuah pembahasan. Sebelum kita membahas apa yang akan kita bahas, di bawah. iya, di sini udah keras, di bawah kurang keras. Iya. Perhatikan, yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan korelasi antara doa dan takdir. Kalau sudah ditakdirkan dan sudah dicatat, ngapain lagi doa? Ini yang sedang atau yang akan dibahas oleh Ibn Abil Qayyim. Tapi tetap, apa korelasi bab ini dengan buku yang sedang kita bahas? Ini sebenarnya cabang masalah, bukan masalah dari buku yang sedang kita bahas. Atau bisa dikatakan ini pasal. Di dalam buku kan ada buku, ada bab, ada pasal. Nah, ini pasal, pembahasan, cabang dari bab. Bab apa yang sedang kita bahas sebenarnya? Bab yang sedang kita bahas adalah masalah doa. Pentingnya berdoa. Bahkan terakhir yang kita bahas adalah doa itu adalah senjata. Mengapa kita membahas doa? Kenapa ada bab doa di dalam buku ini?
Sementara buku ini berbicara tentang bagaimana menerapi jiwa yang suka melakukan dosa dan maksiat. Maka jawabannya adalah korelasi doa dengan buku yang berbicara tentang bagaimana menerapi jiwa yang terhindar dari maksiat. Salah satu faktor yang terkuat merubah jiwa kita adalah doa. Dan doa kita adalah senjata kita untuk bisa terus di atas kebaikan. Ini hubungannya. Jadi kalau ada orang tanya, Ustadz, gimana meninggalkan maksiat? Apalagi kalau maksiatnya itu berupa mabuk cinta, Pak. Baik itu cinta kepada dunia, cinta kepada jabatan, cinta kepada lawan atau pasangan yang tidak halal. Kata Imam Ibnu Qayyim itu termasuk mabuk yang paling sulit dibangunkan. Maka ada istilahnya dengan isyak. Isyak itu adalah orang yang termabukkan dengan apa yang dia cintai. Sama seperti ada orang yang termabukkan dengan game. Ada nggak, Pak? Ada. Dia rela mengeluarkan apapun. Ada yang termabukkan dengan judi. Ada tidak? Mabuk dengan judinya dia. Sehingga dia merasa itu yang paling nikmat. Dia korbankan semuanya untuk yang sedang dia katakan nikmat. Itu termabukkan namanya. Ada orang termabukkan dengan zina. Nggak peduli keluarganya hancur, nggak peduli anaknya hancur, nggak peduli jabatan dia hancur, bahkan dia terkadang nggak peduli dengan fisiknya yang rusak, mabuk dengan zina. Lah orang mabuk begini, disuruh sadar bisa, lagi mabuk, sulit disuruh sadar. Lalu kalau gitu tunggu sadar sendiri Ustaz. Ya enggak juga. Tunggu sadar sendiri kapan? Kalau sadar, kalau mati duluan, kapan sadarnya? Apa terapinya? Agar jiwa dia sadar dan terbangun daripada ketiduran dan kelalaiannya. Ini yang kita bahas. Terapinya adalah doa. Doa dari dirinya sendiri, doa dari orang lain, doa dari lingkungannya. Ada orang yang berdoa kepada ya Allah, aku sadar aku mabuk dalam kemaksiatan ini. Dan sulit bagiku keluar dari kemaksiatan ini kecuali maksiat ini selalu menagih aku melakukannya. Ya Allah, hilangkan di hatiku mencintai kemaksiatan ini. Perlahan demi perlahan akan hambar kecintaan tadi dan Allah akan jauhkan dari kemaksiatan. Dan ini terapi yang paling utama. Kamu mau terapi orang yang mabuk dari judi, dijauhkan semua lingkungan dari judi, tapi kesadaran dalam dirinya belum ada. Suatu waktu dia akan kembali lagi dan menagih lagi apa yang dia mau. Atau menterapi orang yang sedang termabukkan cinta. Tapi nggak diterapi jiwanya tentang pentingnya mendekat kepada Tuhannya dan menyadarkan dirinya bahwasannya itu adalah dosa. Maka terkadang terapi lain tidak akan berfungsi kepada dia. Atau sama seperti orang menerapi dari orang-orang yang termabukkan dengan narkoba, tercandu dengan narkoba, dan merasakan itu sesuatu yang nagih. Mungkin bisa secara fisikis terisolasi dari narkoba. Tapi kalau secara jiwa dan pikiran dia tidak dijauhkan dari narkoba, dia akan nagih dan minta kembali. Pertanyaannya bagaimana cara dia untuk mengalahkan jiwanya yang terkadang menagih kemaksiatan itu? Kamu minta kepada pemilik jiwamu agar jiwamu dijauhkan dari dosa. Permintaan kita kepada pemilik jiwa itu namanya doa. Dia sendiri ini doa duluan. Ya Allah, jauhkan aku dari kemaksiatan ini. Lalu doa orang-orang sekitarnya yang jujur, yang tulus mendoakan kebaikan untuk dia. Itu pun akan memperkuat kebaikan kepada dia. Jadi ini yang kita bahas. Jadi kita sudah bahas ya. Lalu dia membahas apa kemarin? Bagaimana supaya doa dikabulkan, adab-adab doa.
hindari pembatal-pembatal atau penghalang-penghalang doa. Masuk sekarang pembahasan yang baru. Apa itu pembahasan yang baru? Pasal kalau sudah takdir dan sudah dicatat di dalam takdir, ngapain doa? Seolah-olah pemahaman ini mematahkan tentang semangat kita, doa itu adalah senjata. Maka Imam Ibnu Qayyim di sini akan membahas, mengajari kita bagaimana cara mukmin memandang antara doa dan takdir. Takdir duluan atau doa duluan, Pak? Takdir duluan. Hah? Oke, takdir duluan. Sama doa duluan. Takdir duluan, Ustadz. Kalau gitu yang duluan sama yang belakangan mana yang duluan? Kalau sudah ditakdirkan A, lalu doanya mintanya B. Mana yang duluan? Oke. Apa bedanya takdir, bahasa Arabnya qadar, dengan qadha? Kodok dan kodar. Ya pokoknya saya beriman. Nah ini bedanya. Kalau qadar, itu sesuatu yang ditakarkan, dikadarkan ketika belum terjadi. Itu namanya apa? Qadar. Ketika sudah apa yang ditakdirkan tadi terjadi, itu namanya qadha. Ada yang membagi seperti ini. Doa kita yang kita lakukan dan sudah kita lakukan, itu qadha. Semua yang terqadhakan pasti sudah tertakdirkan. Tidak akan mungkin ada qadha yang berjalan berbeda dengan takdir. Sekarang saya tanya, akan terjadinya kiamat. Akan terjadinya kiamat untuk hari ini, itu masih berbentuk takdir atau berbentuk qadha? Hah? Berbentuk takdir. Kalau sudah terjadi nanti namanya qadha. Yang terqadhakan berarti teraplikasikan dan terjalankan, itu sudah tertakdirkan. Tidak akan mungkin yang terjalankan dan berlaku dan terjadi kecuali sudah ada takdir. Ini perbedaan qadha dan qadar. Kata dia di sini, boleh lihat buku. Di dalam buku terjemahan, Allah alam halaman berapa, saya nggak bawa terjemahan. PDF-nya ada Pak, halaman berapa Pak? Hahuna su'alun masyhurun. Wahua. Di sini ada pertanyaan yang masyhur. Yaitu, bahwasannya yang kamu minta itu, kalau memang sudah ditakdirkan dan memang harus terjadi, maka doa seorang hamba atau dia tidak berdoa pasti terjadi. Kalau dia tidak ditakdirkan, tidak akan pula terjadi. Kalau begitu, permasalahannya, permintaan seorang hamba atau tidak berminta, itu adalah sama saja. Ini kata mereka. Udah ditakdirkan? Udah. Ya udah, yang takdir pasti terjadi kan? Iya, ya udah. Kalau gitu nggak usah berdoa karena itu ditakdirkan. Nah, ini bagaimana memahami ini? Kata dia, sebagian kelompok menyangka pertanyaan dan pernyataan ini benar. Kalau sudah ditakdirkan, paling minta. Karena terjadi atau tidak, atau minta atau tidak, kalau sudah ditakdirkan terjadi, ya terjadi. Kalau ditakdirkan tidak terjadi, tidak terjadi. Sama saja kamu minta dan kamu tidak minta. Sebagian kelompok membenarkan pendapat ini sehingga mereka meninggalkan doa. Gak usah doa.
Benar apa salah ini, Pak? Salah. Gimana benernya? Kita bahas dulu, dikit demi sedikit. Kata dia lah faedah fih, nggak ada faedahnya kamu doa. Tapi orang yang berpendapat seperti ini bersama kebodohan, kata Ibnu Qayyim, bersama kebodohan dan kelalaian dan kesesatan mereka, mereka ini mutanakid. Mutanakid itu apa? Pikirannya kontradiktif, bertentangan dengan kenyataan. Kenapa? Karena keharusan dari pemikiran mereka meninggalkan doa itu berarti mengharuskan meninggalkan semua sebab. Mati sama mati sama hidup itu takdir enggak, Pak? Sudah ditulis belum? Sudah. Kematian bagi kita hari ini itu masih berupa takdir apa berupa qadha? Berupa takdir. Tapi sudah ditulis belum takdir itu kapan kita mati? Kalau Bapak sakit jangan berobat karena udah ditulis kapan matinya. Benar nggak Bapak pikir? Itu kan keharusan pemikiran yang tadi itu. Kalau sudah ditakdirkan, nggak usah berdoa karena udah ada takdirnya. Sementara takdir itu sebab. Sama seperti kita bilang, mati itu takdir bukan? Takdir. Udah ketulis belum? Udah. Berubah nggak? Enggak. Pasti terjadi? Iya. Nggak usah berobat. Ya nggak bisa, Ustaz. Saya harus berobat. Kenapa? Ya mudah-mudahan dengan berobat saya sembuh. Berarti berobat kamu itu adalah sebab supaya bisa sembuh. Nanti kita bahas. Jadi Imam Ibnu Qayyim di sini ingin menegaskan sebuah masalah. Orang yang meninggalkan doa itu seperti orang yang meninggalkan sebab untuk menggapai keinginan. Lanjut sedikit lagi, nanti akan lebih pahami. Sebagian mereka, maka katakanlah ke yuqalu li ahadihim, bilang sama mereka ini, yang mau meninggalkan sebab, yang nggak mau berdoa karena sudah takdir, bilang sama mereka, kalau seandainya kenyangmu, hausmu, dahagamu sudah ditakdirkan dan itu sudah pasti terjadi untuk dirimu, maka sama saja kamu makan dan kamu tidak makan, percuma kamu makan. Kalau sudah ditakdirkan dahaga dan haus itu sudah ditakdirkan untukmu, percuma kamu minum, terjadi atau enggak kamu tetap sudah takdir. Jadi maksudnya gini, Pak. Kenyang takdir bukan? Sudah ditulis belum? Sudah, nggak usah makan. Ya enggak lah, harus makan supaya saya dapat takdir itu. Lah, apa bedanya dengan doa? Doa itu pun posisinya adalah sebab menggapai. Nanti akan lebih dijelaskan lagi. Fa'ingkana walad. Kalau seandainya punya anak itu sudah ditakdirkan untukmu, maka pasti terjadi baik kau menikah dengan wanita atau tidak menikah. Maka kalau kau mau punya anak dan anak itu sudah ditakdirkan, ya nggak usah nikah. Fala haja ditauzud wa tasarri halumma jarra. Coba ambil pemikiran ini terus menerus. Nggak masuk akal. Jadi orang yang mengatakan doa itu tidak perlu karena sudah ditakdirkan, mirip seperti orang yang mengatakan tidak perlu makan karena kenyang itu takdir. Apa bedanya, Pak? Antara makan dan doa. Dua-duanya adalah cuman sebab. Yang mengenyangkan kita itu takdir karena Allah takdirkan atau karena makanan, Pak? Coba, yang menyembuhkan kita itu obat atau Allah yang menyembuhkan kita? Hah? Obat cuman sebab. Oke, berarti tidak semua orang yang menempuh berobat pasti sembuh. Tapi orang yang berobat menempuh sebab sangat mungkin
sembuh. Boleh nggak orang mengatakan, saya pasrah kepada takdir, lalu dia tidak mau berobat? Nggak mungkin. Karena takdir sembuh itu, salah satu jalannya adalah harus berobat. Ternyata, ada takdir-takdir yang bisa kita dapatkan. Jalannya itu adalah doa. Saya nggak mau doa, Ustaz. Saya mau kerja doang. Belum tentu kamu dapatkan itu. Saya nggak mau doa, Ustaz. Saya cuma maunya usaha. Saya pikir, saya lihat, saya analisa. Kalau saya beruntung, saya kerjakan. Saya nggak mau doa. Bisa jadi kau tidak dapatkan itu. Apa buktinya? Betapa banyak orang yang menempuh jalan dengan menikah. Maaf, berhubungan intim. Tapi nggak dapat janin. Tapi begitu dia minta sama Allah depan Ka'bah. Dia doa di Arafah. Allah kasih janin. Tapi mungkinkah dikasih janin hanya sekedar doa tanpa menikah? Maka itu, untuk menggapai sebuah takdir, harus menempuh sebab. Dan sebab itu bukan hanya satu. Ada orang yang Allah tempuh, Allah jadikan sebab-sebab untuk menempuh takdirnya beraneka ragam. Yang ingin ditekankan, doa itu adalah cuman penggapai sebab. Dia itu jalan supaya dapat apa yang kita takdirkan. Ya, lanjut lagi. Kemudian, fahal yaqalu akil adami, apakah orang berakal mau mengatakan itu, tinggalkan makan, tinggalkan berobat kalau sudah takdir? Bal hewan, bahkan hewan, dia itu mafturun, difitrahkan untuk melakukan sebab. Hewan itu, untuk bisa memenuhi kehidupannya. Hewan itu. Maka dari itu, bisa jadi hewan-hewan ini lebih berakal dan lebih paham dibanding orang-orang yang mengatakan tidak perlu nempuh sebab. Hewan, dia tahu kalau dia mau burung, Pak. Dia tahu kalau dia mau hidup, dia harus kenyang. Apa yang dilakukan burung? Terbang cari makanan. Nggak usah pakai akal pun udah tahu. Fitrah dia akan cari makan supaya dia kenyang. Biar dia hidup. Ini orang ada yang mengatakan nggak perlu kamu cari sebab. Karena kalau sudah ditakdirkan. Kata Ibnu Qayyim, hewan saja paham ada sesuatu yang harus kita lakukan agar kita dapatkan dengan perbuatan kita apa yang ditakdirkan. Yang berikutnya ada yang kebalikan. Nah, ini kebalikan nih berikutnya. Mereka sibuk dengan doa. Doa, Masya Allah. Doa sebab kan? Oke. Dia habis sibuk sama doa terus. Kata mereka, min babi ta'abbud mahdhah. Doa itu adalah murni hanya bab ibadah. Min ghairi an yakuna lahu ta'tsir wa fi matlub bimujibih. Tapi doa itu nggak ada pengaruhnya terhadap takdir. Jadi doa itu cuman ibadah. Nggak ada sama sekali korelasi dengan takdir. Sama saja. La farqa hada wa hada takbaina doa bainal imsak. Maka bagi mereka sama saja. Takdir itu tidak akan ada pengaruhnya dengan doa, dengan berbuat, dengan hati, dengan lisan, di dalam menggapai keinginan. Bagi mereka, keterkaitan doa dan keterkaitan diam nggak beda. Coba ini agak sedikit. Kelompok kedua bilang, doa itu ibadah. Maka Allah perintahkan. Benar tidak ini poin? Benar. Tetapi antara doa dan takdir nggak ada hubungan. Kamu doa dan nggak doa tetap terjadi. Jadi doamu yang diperintahkan itu cuman berupa ibadah, pahala aja. Jangan berharap merubah takdir. Ini agak lebih halus dari yang pertama. Kalau yang ada kesamaan nih kelompok kedua sama kelompok pertama. Sama-sama apa? Doamu nggak ada
pengaruh. Tapi kelompok pertama mengatakan, kalau nggak ada pengaruh, nggak usah doa. Doa itu sia-sia. Kelompok kedua, agak naik dikit. Doa nggak sia-sia. Itu pahala, itu ibadah. Tapi nggak ada pengaruhnya sama takdir. Kira-kira yang benar yang mana, Pak? Hah? Kita baca dulu yang ketiga. Kalau berhenti sampai sini, kayaknya yang dua benar deh, Ustaz. Baca yang ketiga. Pendapat yang lain. Berkata pendapat yang lain, yang lebih cerdas dari mereka, kata mereka, doa itu adalah tanda dan juga sinyal dari Allah atas qadha yang akan diberikan untukmu. Ini saya bilang, doa itu adalah, menurut mereka, itu adalah tanda, sinyal dan alamat dari Allah akan qadha untukmu. Akan qadha. Tadi qadha itu apa artinya, Pak? Yang terjadi dari takdir. Berarti ketika kau berdoa, Allah sudah kasih sinyal akan terjadi ini untukmu karena kau digerakkan doa oleh Allah. Beda nggak sama pendapat kedua tadi? Hah? Beda, tipis. Oke, nanti kita baca sedikit lagi. Bahkan kata mereka, kapan Allah berikan taufik engkau berdoa, maka ketika itu adalah sinyal dan tanda alamat dari Allah, dia akan memberikan qadha itu kepada dirimu. Jadi ketika kau tidak pernah berdoa, berarti tidak akan terjadi. Karena nggak ada sinyal dari Allah. Ketika kau berdoa, berarti perbuatanmu digerakkan berdoa, itu adalah bentuk sinyal dan tanda dari Allah akan terjadinya qadha itu untuk dirimu. Masih dalam pertanyaan, kalau begitu doa itu apa? Doa itu hanya bentuk sinyal Allah ingin mengasihi kamu. Oke, berikut lagi. Sama seperti kalau ini analogi mereka. Sama seperti kalau kita melihat awan yang hitam berkumpul di atas langit di musim hujan. Itu adalah tanda akan turunnya hujan. Jadi kalau ada awan yang bergerak akan turun hujan. Jadi kalau kamu mau berdoa, kalau kamu melakukan doa, berarti tanda akan Allah takdirkan apa yang kamu doakan. Itu cuma tanda, sinyal dari Allah. Begitu pula hukum taat bersama pahala, hukum kufur bersama maksiat. Itu semua tanda murni akan diberikannya pahala dan hukuman, bukan karena sebab. Jadi gini, mereka nggak mengatakan doa itu adalah sebab, bukan. Tapi doa itu adalah sinyal dari Allah akan diberikannya sebuah takdir. Walaupun belum terjadi, tapi Allah kasih sinyal berupa doa. Jadi doa itu nggak ada korelasi dengan akibat. Sama seperti kau beramal soleh, itu cuma tanda, sinyal kau akan masuk surga. Tapi amal solehmu itu bukan sebab Allah masukkan surga. Masukkan surga murni karena kehendak Allah. Tanpa ada sedikit pun usahamu. Ini benar apa salah? Ini pun salah. Karena keharusan pemikiran seperti ini, kita itu nggak ada pilihan. Berarti kamu takdir neraka, kamu takdir surga. Ya sudah, nggak ada pilihan. Kalau begitu, kalau ada yang beramal soleh, bukan karena amal solehnya. Karena Allah gerakkan dia beramal soleh, itu adalah alamat dan sinyal dari Allah, dia masukkan surga. Sehingga mereka bilang, tidak ada sebab dan akibat. Semuanya murni keputusan Allah tanpa sebab akibat. Saya mau tanya,
Masuk surga itu sebab akibat atau keputusan murni yang tanpa ada sebab akibat, Pak? Hah? Sebab akibat? Apa sebabnya? Sebabnya iman dan amal soleh. Akhir akibatnya masuk surga. Mereka bilang tidak. Amal soleh itu bukan sebab akibat. Amal soleh itu adalah alamat yang Allah berikan untukmu supaya kau masuk surga. Sama seperti itu juga doa. Doa itu tidak ada pengaruhnya dengan sebab akibat. Tapi doa itu adalah tanda Allah akan menakdirkan sesuatu untukmu. Begitu juga makan. Makan dan kenyang bukan sebab akibat. Obat dan penyakit bukan sebab akibat. Tapi ketika kau digerakkan makan obat, itu sinyal dari Allah, Allah ingin menyembuhkan kamu. Pemikiran ini bingung atau tidak? Bingung lah. Bagaimana? Itu sebab loh, jelas-jelas loh. Kalau begitu, antara pedang dan luka, sebab akibat atau takdir? Dipedangkan orang ini, Pak. Itu tanda Allah ingin bunuh dia atau itu sebab dia mati? Seolah-olah nggak ada sebab dalam hidup ini. Dari pendapat ini seolah-olah apa? Nggak ada sebab dalam hidup ini. Ini juga pendapat yang salah. Jadi ini kita masih korelasi antara doa dan takdir. Ada yang mengatakan jangan doa sama sekali karena dia bukan sebab. Doamu cuma sia-sia. Ada yang berpendapat kedua mengatakan doa itu hanya ibadah, hanya patuh kepada Allah, nggak ada korelasinya dengan takdir. Yang ketiga mengatakan doa itu cuma tanda Allah akan mentakdirkan, tapi dia bukan sebab dan akibat. Sebagaimana amal soleh itu cuma tanda, bukan sebab akibat. Ini semua kata Ibnu Qayyim, ya, seperti orang mengatakan antara pecah dan memecahkan nggak ada korelasi. Antara api dan membakar nggak ada korelasi. Yang membakar rumah itu api atau takdir, Pak? Datangnya api, kata mereka, itu tanda Allah ingin menghancurkan rumah itu. Jadi api itu cuma tanda dan alamat, bukan yang menghancurkan rumah itu. Kan nggak masuk akal. Sementara yang membakar itu apa? Api. Sebab itu hancurlah rumah. Walaupun ada yang kena api nggak hancur. Takdir juga. Dan itu keluar dari kebiasaannya takdir. Ibrahim alaihissalam ketika dibakar tidak terbakar. Kata mereka, kalau begitu api itu bukan membakar. Api itu tanda bahwasannya Allah akan membakar sesuatu. Ini kedalaman cara berpikirnya sampai kita bingung memahaminya. Iya. Jadi banyak orang itu terlalu memperdalam ilmu-ilmu filsafat yang akhirnya bingung. Maka yang benar, kita langsung saja yang benar ini. Di sini ada jenis yang ketiga yang belum disebutkan oleh penanya, yaitu bahwasannya sesuatu ditakdirkan, tidaklah ditakdirkan kecuali dengan sebab. Nah, ini dia. Berarti kita meyakini ada korelasi antara takdir dan sebab. Kalau mereka tadi semua intinya tidak mengatakan ada korelasi antara takdir dan sebab. Seolah-olah mereka katakan takdir itu berdiri sendiri dan tidak bisa diganggu dengan sebab apapun dan sebab tidak akan pernah mempengaruhi takdir. Akidah kita mengatakan takdir itu bisa digapai dengan sebab. Maka seluruh sebab yang agar mendapatkan takdir Allah perintahkan. Sebab punya anak. Apa caranya? Menikah. Sebab kenyang. Apa caranya? Makan. Sebab hilangnya dahaga. Apa caranya? Minum. Apakah haus yang menghilangkan kita? Dahaga? Apakah air yang menghilangkan dahaga kita? Bukan. Lalu siapa menghilangkan dahaga? Allah. Tapi Allah tidak akan hilangkan dahaga kecuali kau tempuh jalan minum dulu. Apakah obat yang menyembuhkan kita? Atau Allah yang menyembuhkan kita?
Allah, tapi Allah tidak akan menyembuhkan kecuali kau tempuh jalan berobat dulu. Apakah nasi yang mengenyangkan kita, menyehatkan kita? Bukan Allah, tapi kau tidak akan kenyang dan sehat kecuali kau tempuh sebab dengan makan. Bedakan antara yang menciptakan sebab dengan sebab. Bedakan antara penentu dan usaha. Allah yang menentukan, tapi Allah tentukan itu karena ada jalan yang diusahakan. Kalau kau hanya bersandar kepada jalan dan usaha, kau tidak pernah minta kepada penentunya, maka jalan dan usahamu belum tentu sampai kepada tujuanmu. Lanjut lagi. Dan di antara bentuk sebab agar kita dapat menggapai takdir adalah doa. Walam yuqaddar mujarrad an sababih. Tidak ada satu takdir pun yang ditakdirkan kosong dari sebab. Nggak ada, Pak. Contoh, ini pertanyaannya sulit, Pak. Kenapa Nabi Muhammad yang ditakdirkan jadi nabi bukan kita? Apakah cuma sembarangan Allah pilih atau ada sebabnya? Hah? Ada sebabnya. Apa sebabnya, Ustadz? Yang jelas. Pertama kita jawab dulu. Yang paling tahu adalah Allah. Yang kedua, Allah sebutkan. Allah lihat hati manusia, seluruh manusia. Ternyata hati yang terbaik adalah hati Nabi Muhammad SAW. Karena sebab itu, Allah pilih dia menjadi nabi. Kalau pertanyaan lagi, yang memperbaiki hati Nabi Muhammad di antara seluruh makhluk siapa? Allah juga. Berarti sebab terpilihnya Nabi Muhammad itu pun dikarenakan Allah yang memudahkan dia. Lanjut lagi. Allah. Mata atal abd. Jadi nih, maka doa itu adalah sebab untuk menggapai takdir. Perhatikan, doa itu adalah sebab untuk menggapai takdir. Tetapi menggapai takdir itu bukan satu sebab saja. Banyak sebab menggapai takdir. Dan tidak boleh kita hanya bergantung kepada satu sebab dan melupakan sebab yang lain. Kita harus mengkombinasikan sebab-sebab ini agar seluruh sebab-sebab ini bersatu dan memperkuat agar takdir tadi tergapai. Berobat itu sebab menggapaikan takdir sembuh. Benar tidak? Berobat. Tapi apakah cuma berobat saja satu-satunya sebab? Atau ada sebab yang lain perlu dikombinasikan agar sembuh itu tercapai? Ada sebab lain yang harus dikombinasikan agar sembuh itu tercapai. Dia harus makan obat, dia harus hidup sehat, dia harus tahan nafsunya untuk memakan yang terlarang. Di antara sebabnya agar dia sembuh, dia harus berdoa dan tawakal kepada Allah. Kalau dia hanya cenderung kepada satu sebab dan melupakan sebab yang lain, salah. Belum tentu dia akan menggapai takdir yang baik. Contoh, dia hanya sibuk dengan obat, dia sibuk dengan doanya. Tapi dia nggak pernah mau makan obat. Kedua-duanya sebab. Berdoa itu sebab sembuh, makan obat itu sebab sembuh. Tapi dia cenderung hanya berdoa dan tidak mau makan obat. Maka kita katakan tidak sempurna dalam menempuh sebab menyebabkan takdir tidak tergapai. Ada orang yang penuh sempurna dalam mencari obat, mencari dokter, tapi nggak pernah berdoa kepada Allah. Bisa jadi dokter dan obatnya tidak menyembuhkan dia karena dia tidak sempurna dalam mencari sebab. Maka segala sebab yang mengantar kepada takdir itu harus kita usahakan. Jangan hanya kita bersandar kepada sebuah sebab tapi melupakan sebab-sebab yang lain.
Berdoa termasuk salah satu sebab agar menggapai takdir. Kapan dia tidak mendatangi sebab ini, maka tidak akan pernah datang takdir itu kepada dia. Sebagaimana orang yang tidak mau makan, tidak akan datang takdir kenyang. Sebagaimana orang tidak mau minum, tidak akan pernah datang takdir hilang dahaga. Sebagaimana orang yang tidak mau berhubungan intim, tidak akan pernah datang takdir punya anak kepada dia. Wa qaddara khurujun nafsil haywanu bidzabh. Semua ditakdirkan. Manusia atau hewan dikeluarkan ruhnya dengan dibunuh, sebab dibunuh. Begitu juga sebab masuk surga itu adalah amal, dan sebab masuk neraka itu adalah amal. Inilah yang benar. Yang si penanya tidak memahami dan tidak diberikan taufik. Maka dari itu, doa itu adalah sebab terkuat untuk menggapai takdir. Nah ini Pak. Doa adalah sebab terkuat untuk menggapai takdir. Kalau kita hanya menyandarkan kepada tangan kita untuk menggapai takdir, tangan kita akan lemah. Kalau orang tua hanya menggapai sebab dalam mendidik anaknya dengan pendidikan tanpa dia berdoa, itu sebab yang lemah. Sebab yang terkuat agar Allah takdirkan dan Allah gapai takdir kepada kita adalah doa. Doa itu cara agar kita dapat menggapai takdir. Dan Allah jadikan doa itu adalah sebab agar Allah takdirkan kepada kita tentang apa yang kita minta. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, doa itu sebab terkuat. Kalau ditakdirkan terjadi, yang dia doakan, bidu'a lam yasi an yaqul la faidal fi du'a. Fa in qudira wuqu'uhu mad'u bihi bidu'a, kalau ditakdirkan terjadi apa yang dia minta, maka tidak benar kalau mengatakan ini terjadi karena tidak ada faedahnya doa. Sebagaimana tidak benar dikatakan tidak ada faedahnya makan dan minum bagi orang yang kenyang dan bergerak. Walaysa syai'un min asbabi anfa' min du'a. Dan tidak ada sebab yang paling bermanfaat dan paling besar pengaruhnya dengan yang diharapkan sebagaimana doa itu sebab yang terbesar dalam mencapai keinginan dan takdir. Ketika sahabat radhiyallahu anhum, dia adalah umat yang paling tahu tentang Allah dan Rasul, dan sahabat adalah orang yang paling diberikan taufik untuk memahami ilmu agama, maka dahulu para sahabat adalah orang yang paling kuat dalam menempuh sebab di dalam berdoa ini dan menunaikan adab-adab doa, karena dia tahu doa itu merupakan sebab agar mendapatkan takdir. Maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yanstansiru bihi ala adu, ketika dia minta tolong kepada Allah untuk menghadapi musuh-musuhnya, dan termasuk musuh dia yang paling besar ketika itu, maka Umar berkata kepada teman-temannya, sahabatnya, kata Umar kepada teman-temannya, kalian ditolong oleh Allah bukan karena jumlah kalian yang banyak. Sesungguhnya kalian dimenangkan dikarenakan dari langit pertolongannya. Nah, ini Umar mengatakan, kalian menang bukan karena banyak, tapi kalian menang karena ditolong oleh Allah. Padahal kalau kita lihat, banyaknya pasukan dan profesionalnya dan hebatnya pasukan, bukankah itu sebab untuk menggapai kemenangan? Iya. Tapi mengapa Umar mengatakan bukan karena banyak dan hebatnya kalian, tapi karena pertolongan Allah? Karena Umar menganggap berdoa itu sebab yang lebih besar untuk mendapatkan kemenangan daripada jumlah pasukan yang banyak. Kembali ke dalam masalah kita ini. Masalah kita adalah orang yang terjatuh dalam mabuk maksiat. Kamu tidak akan pernah bisa pergi ke siapapun untuk mengobati jiwamu, kecuali kau melapor kepada Allah dan berdoa, ya Allah, aku ingin berubah. Ya Allah, kuatkan hatiku.
Karena itu sebab yang terbesar untuk Allah berikan kepada kita kebaikan. Ada orang bilang, Ustadz saya mau baik, saya mau cari pasangan hidup yang baik. Itu sebab kita nggak tutup mata. Bahwasannya pasangan hidup yang baik itu akan mempengaruhi kehidupan kita menjadi baik. Tapi kalau kau tinggalkan doa, maka kau telah tinggalkan sebab yang terbesar untuk memperbaiki hidup. Ustadz saya mau bikin rencana kerja, mau bikin strategi untuk usaha dan bisnis saya. Dikumpulkanlah orang-orang terbaik dalam strateginya, dalam bidangnya. Memang benar itu adalah sebab untuk mendapatkan kesuksesan. Tapi ketika dia lupa berdoa, maka itu semua menjadi kecil, bukan sebab terbesar. Bahkan doa itu adalah sebab terbesar agar Allah berikan apa yang kita inginkan. Dikatakan lagi di sini, ya, wa akhadhu syair hadal ma'na nidhami faqal law lam yurad nil ma'arju wa atlubu min judi kaffayka ma'awwattani talaba. Maka dikatakan barang siapa yang diberikan ilham untuk berdoa, maka dia telah diinginkan ijabah itu datang kepada dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Mohonlah kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan permintaanmu. Juga dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, jika hambamu bertanya kepadaku, fa idza sa'alaka ibadi, jika hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, aku itu dekat mengabulkan permintaan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi gini, Pak. Allah takdirkan nih, contoh ya. Allah takdirkan sebelum kita diciptakan A. Tetapi A ini takdirkan tidak akan digapai oleh si fulan A ini kecuali si fulan telah menentukan dan melewati sebab-sebab. Berarti sebab-sebabnya juga tertulis. Di antara sebab-sebab yang tertulis tadi, dia akan dapatkan A kalau dia berdoa. Dan Allah tahu dia ini akan berdoa, maka Allah tulis pula dia akan berdoa dan akan mendapatkan A. Jadi takdir itu dengan usaha, dengan doa itu bagaikan sebab dan akibat. Sebabnya sudah dicatat, akibatnya sudah dicatat. Dan pencatatan itu tidak akan pernah salah. Kalau dia tidak menempuh sebab, maka akibat takdirnya tidak akan dia dapat. Jadi kalau mau gampangnya ya tadi, Ibnu Qayyim cuma mengatakan, kamu seperti makan akan kenyang. Maka di dalam hadis dikatakan, Rasul mengatakan, kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jika ada seorang hamba yang nggak pernah doa sama Allah, nggak pernah angkat tangan, nggak pernah mewek, nggak pernah nangis sama Allah, Allah marah sama dia. Kenapa Allah marah sama dia? Karena menunjukkan diri dia tidak butuh Allah. Tapi kalau ada orang yang pernah berdoa, memohon, meminta, merendahkan diri, melirihkan suara, sampai dia menangis minta kepada Allah, Allah suka kepada dia. Kenapa? Karena menunjukkan dia mengerti bahwasannya dia lemah dan dia butuh Allah. Ketika dia mengerti dia lemah dan Allah lah tempat dia bergantung, itulah yang dikatakan penghambaan. Allah marah kepada siapa? Orang yang nggak pernah doa. Kenapa marah? Berarti dia menganggap dia tidak butuh Allah. Padahal dia sangat butuh Allah. Tapi karena kesombongan dia sehingga tidak mau berdoa. Allah marah. Maka dikatakan di dalam surat Ghafir ayat 60, Ud'uni astajib lakum.
doalah kepadaku, aku akan kabulkan kepada kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong dan tidak mau berdoa kepadaku akan kumasukkan ke dalam neraka. Jadi nggak ada orang yang lebih sombong dibanding orang yang nggak pernah minta sama Allah. Nah, bagaimana kok konsep sombongnya gimana, Ustaz? Ya sombong. Dia lemah. Dia nggak bisa mencatat takdir. Dia nggak bisa menggapai takdir kecuali Allah tentukan. Lalu, dia nggak minta sama Allah. Padahal dia sangat butuh Allah. Bukankah itu kesombongan? Allah murka kepada orang-orang seperti ini. Murka itu marah. Pemahaman terbaliknya berarti Allah cinta kepada orang-orang yang banyak berdoa. Inilah bedanya Allah dengan makhluk, Pak. Makhluk manusia sekaya apapun dan sehebat apapun, semakin banyak permintaan kita kepada dia, bukan semakin dia suka sama kita, semakin dia marah sama kita. Tapi Allah yang maha kaya, semakin kita banyak minta kepada dia, semakin dia cinta kepada kita. Apa hubungannya? Karena semakin banyak kita meminta, semakin menunjukkan dia yang agung, kita yang lemah. Dan dia suka kepada hamba. Itulah hamba. Hamba itu merasa lemah. Dan dia menunjukkan kelemahannya di hadapan Tuannya. Doa itu adalah salah satu cara kita menunjukkan kelemahan diri di hadapan Tuhan kita. Maka orang yang banyak berdoa, semakin Allah cintai. Berarti doa juga, bagi orang beriman, doa itu adalah ibadah. Menggapai cinta Allah. Dari sini juga orang beriman memahami setiap permintaanmu, setiap permohonanmu, setiap lirih suaramu, setiap kau angkat tanganmu, jangan hanya berpikir kapan dikabulkan, tapi yakinlah perbuatanmu ini dicatat pahala. Kalau ini dia pahami, permintaan kita, harapan kita, angkat tangan kita, nangis kita berupa pahala, kadang kita tidak terlalu memikirkan kapan dikabulkan. Tapi yang kita pikirkan apa? Setiap ucapan saya menjadi sebuah kebaikan. Maka kalau ini yang menjadi dasar dalam mukmin berdoa, dia tidak akan pernah patah semangat dalam doanya dan tidak akan pernah kecewa. Walaupun permintaannya belum diberikan, tapi paling tidak dengan lafaz-lafaz doa dan permohonannya, dia tercatat sebagai pahala di sisi Allah. Apakah ada yang rugi dengan orang berdoa? Nggak ada ruginya. Ketika dia meminta menjadi pahala, ketika dia menyebutkan nama Allah menjadi doa, menjadi zikir, ketika dia memohon menjadi sebuah penghambaan dan peribadatan. Dan itu semua akan dicatat sebagai kebaikan. Kembali kita dalam masalah kita. Kalau begitu, banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah perbaiki diri kita. Ya Allah, perbaiki diriku. Ya Allah, perbaiki keluargaku. Ya Allah, perbaiki anakku. Ya Allah, perbaiki istriku, pasanganku, suamiku. Allahumma aslih li sya'an kul. Wala takilni ila nafsi tarfatal ain. Ya Allah, perbaiki semua keadaanku. Jangan kau sandarkan kepada diriku dan sebab diriku walaupun sekejap mata. Orang yang sudah lemah dalam berdoa, maka itu pintu syaitan untuk dia meninggalkan kebaikan. Kemudian kata Imam Qayyim, berkata Imam Ahmad di dalam kitab Zuhud, Anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Jika aku meridhoi sesuatu, maka aku akan berkahi. Dan berkahku tidak akan pernah bisa putus dan selesai. Jika aku murka kepada sesuatu, maka aku akan laknat. Dan laknatku akan sampai walaupun kepada 7 keturunan. Ini dalam hadis riwayat Ahmad dalam kitab Zuhud.
Berkata Imam Ibnu Qayyim, kalau kita melihat kepada ini secara akal, secara dalil, dan secara fitrah, uji coba dan apa yang dilakukan umat-umat terdahulu, tidak ada perselisihan. Atau dengan beraneka ragam umat yang berbeda itu, dan beraneka ragam agama yang berbeda itu, bahwasannya doa itu adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Mencari ridhonya dengan cara berbuat baik kepada makhluk-makhluknya. Ini semua adalah sebab untuk mendapatkan kebaikan. Addaduha akbaru asbabul jalibah likulli syarr. Dan lawan dari ini semua, itu akan menjadi sebab agar datangnya segala kejelekan. Jadi maksudnya begini, ya, disepakati secara akal, secara dalil, secara fitrah, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho Allah, berbuat baik kepada makhluk, ini merupakan sebab kebaikan takdir datang sama kita. Kamu mau takdir yang baik, kamu mau dikasih kebaikan sama Allah, maka mendekatlah kepada jauh dari Allah. Kau melakukan perkara yang Allah murkai, dan kau berbuat jelek kepada makhluk, itu pun akan menjadi sebab takdir jelek datang kepadamu. Maka berbuat baik, mendekatkan diri kepada Allah, bertobat, beristighfar, itu salah satu cara mencari perhatian Allah agar Allah berikan takdir baik untuk kita. Apakah sholat kita bisa beli surga, Pak? Hah? Apakah sedekah kita bisa bayar surga? Apakah haji kita pantas untuk ditukar dengan istana di surga? Tidak. Tapi sholat kita, sedekah kita, haji kita, itu cuma sebab kita mencari ridho Allah dan mencari perhatian Allah agar Allah kasih kita surga. Kembali kepada doa. Doa pun seperti itu. Itu adalah cara kita merayu Allah agar Allah berikan takdir baik untuk kita. Kalau kau nggak pernah merayu Allah, merengek kepada Allah, mencari perhatian Allah, tapi kau berharap takdir yang kau inginkan terjadi, sementara kau tidak pernah meminta kepadanya, tidak akan pernah terjadi. Jadi ini korelasi antara doa dan takdir. Doa itu adalah cara kita merayu, merengek, mencari rahmat Allah supaya Allah takdirkan apa yang terbaik untuk kita. Jadi pertanyaannya, ada pengaruhnya nggak doa dengan takdir? Ada. Karena itu cara kita merayu Allah. Lanjut lagi. Dikatakan di sini. Nah, maka itu cara merayu Allah itu bukan hanya doa. Sholat. Ya Allah, aku sengaja bangun malam. Kenapa? Karena aku berharap kau berikan kebaikan untukku. Ya Allah, aku sengaja mengeluarkan sebagian hartaku yang kucari, yang kukumpulkan, yang kusukai. Untuk apa? Agar kau rahmati dan kasihan sama. Ya Allah, sengaja aku mengumpulkan uang yang lama, yang banyak ini, begitu kumpul aku pergi ke rumahmu untuk haji. Untuk apa? Aku datang ke rumahmu agar kau berikan takdir baik untukku. Jadi itu semua sebab, Pak. Sebab dan cara kita cari perhatian Allah. Kalau itu nggak dikerjakan, maka malah melakukan sebaliknya. Dia lakukan maksiat. Dia melakukan dosa. Dia mencela Allah. Tapi dia pengen Allah kasih baik sama dia. Dia pengen ditakdirkan kebaikan. Kita bilang, kamu ini gimana? Pengen dikasih kebaikan, tapi kamu malah lupa dengan dia. Malah membuat dia marah. Punya pegawai, pengennya gajinya gede. Bahkan dispesialkan dalam gajian. Bahkan kalau dia minta apa-apa langsung di-ACC sama bos. Disuruh kerja. Telat, dikasih kerjaan, nggak pernah selesai, dikasih tahu ngeyel. Kira-kira dikasih nggak itu permintaan, Pak? Hah? Ya enggak. Nah, itu manusia.
Sebenarnya amal kita itu memang tidak berhak membeli surga. Tapi doa kita, sholat kita, sedekah kita, haji kita, cara kita untuk mencari ridho Allah. Kalau Allah ridho, Allah akan kasih surga. Maka hidup kita ini, sholat kita, sedekah kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, carilah jalan supaya Allah meridhoi kita. Dari mulai pakaian kita, dari mulai makan kita, dari mulai bergaul kita, sampai mau tidur kita. Gimana caranya tidur saya ini supaya diridhoi oleh Allah? Kalau ini yang dilakukan oleh seorang hamba, dia mencari semua jalan dan menempuh semua sebab agar Allah ridhoi, maka Allah akan takdirkan bagi dia kebaikan. Kebaikan dunia dan akhiratnya. Maka dikatakan lagi sedikit di sini, ya, waqad rattaballahu subhanahu wusul khairati fid dunya wal akhirah wa husul syururu fil dunya wal akhirah fi kitab al-a'mal tartib jazaa' ala syurut. Nah, nanti dia disebutkan di sini. Allah telah menyebutkan di kebaikan dunia dan akhirat itu terjadi karena kebaikan yang dilakukan. Dan Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran, kejelekan di dunia dan di akhirat itu karena ada balasan sebab dan akibat. Maka nanti di sini dia akan membawakan dalil segala sesuatu itu ada korelasi sebab dan akibat. Yang jelek itu akibat dari kejelekan, yang dapat baik disebabkan kebaikan. Dia ingin menegaskan kalau kita berbuat baik, takdirnya akan baik. Doa itu adalah kebaikan, maka kau akan dapatkan takdir kebaikan. Di Quran sangat banyak dalil-dalil yang mengkaitkan dan mensyaratkan, mengkorelasikan antara sebab dan akibat. Tidak mungkin orang yang menempuh sebab kebaikan, dia sebabnya baik. Udah sebab puasa, sebabnya sholat, sebabnya ikhlas sama Allah. Maaf. Lalu tiba-tiba Allah akibatkan masuk neraka. Mungkin tidak? Nggak mungkin, kan nggak adil. Zalim. Allah nggak mungkin bersifat zalim. Tapi ada orang yang kufur sama Allah, menyekutukan Allah, bahkan mencela Allah. Lalu Allah masukkan ke surga bareng sama para nabi. Zalim tidak, Pak? Dan Allah nggak mungkin kayak begitu. Maka Allah semuanya yang Allah takdirkan akan ada korelasi sebab akibat. Tapi sebab itu hanya cuma cara, yang menentukan tetap adalah Allah. Allah tentukan pun tidak mungkin kosong dari sebab. Maka tugas kita adalah mendekat kepada yang menciptakan sebab, melakukan terbaik dalam menempuh sebab, dan serahkan kepada Allah tentang takdir itu. Kalau dua ini kita lakukan, mendekat kepada yang menentukan sebab, yang kedua apa? Menempuh sebab yang terbaik, maka insya Allah takdir baik datang kepada kita. Dua-duanya jangan lupa. Ada orang yang sibuk menempuh jalan sebab yang terbaik, tapi lupa mendekat kepada yang telah menciptakan takdir. Lupa dia merayu kepada yang menciptakan takdir. Dia cuma menempuh satu sebab. Belum tentu dia mendapatkan sebab yang terbaik. Ada juga orang yang banyak minta kepada Allahnya. Dia terus memanggil nama Allah, tapi dia nggak mau keluar rumahnya untuk mencari sebab. Allah tidak akan datangkan buah-buahan itu ke rumah dia tiba-tiba, kecuali dia harus keluar dulu cari buah. Dua ini adalah sebab. Sebab langit itu doa, sebab ikhtiar dunia itu adalah usaha. Kedua ini cara kita menggapai takdir. Maka takdir dan doa sangat korelasi erat. Karena doa itu adalah sebab. Yang dengan sebab itu Allah berikan kepada kita takdir. Dari ini, maka harus banyak berdoa. Bahkan doa itu sebab terbesar dibanding hanya ikhtiar dunia. Ini yang diinginkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesimpulannya adalah bergantunglah kepada sebab yang terbesar dalam segala keinginan kita.
Sebab yang terbesar itu adalah doa, meminta kepada Allah, mengangkat tangan, merayu Allah, itu sebab terbesar. Adapun ikhtiar dunia, jangan kita lupakan. Itu pun sebab. Dan itu pun harus dipenuhi agar menggapai takdir kita. Kembali kepada masalah jiwa kita, yang terkadang malas dalam ketaatan, maka salah satu sebab yang terbesar agar jiwa kita di atas kebaikan, berdoalah kepada Allah, ya Allah, perbaikilah diriku. Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa tsabbit qalbi ala ta'atik. Maka Anas mengatakan, di antara doa yang paling banyak diucapkan Rasulullah, ya Allah, kokohkan hatiku di atas agamamu. Sama seperti itu juga husnul khotimah. Kita dimatikan dalam keadaan Islam. Benar, mengaji, sholat, tahajud, itu sebab husnul khotimah. Tapi di antara sebab husnul khotimah yang terbesar adalah doa kepada Allah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam. Allahu a'lam. Mudah-mudahan dipahami antara korelasi doa dan takdir. Korelasinya adalah sebab dan akibat, dan itu sangat berpengaruh. Walaupun Allah yang mentakdirkan, tapi Allah takdirkan dengan jalurnya. Di antara jalur dan sebabnya adalah berdoa. Setiap manusia sudah ada takdirnya. Apa doa usaha yang dilakukan dapat Setiap manusia sudah ada takdirnya. Apa doa usaha atau usaha yang dilakukan dapat memperingan ditakdirkan apa yang ditakdirkan hal-hal buruk kepada orang yang berdoa dan berusaha? Iya. Jadi gini, Pak. Keburukan ada sebab juga. Sebagaimana kebaikan ada sebab. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin illa tidaklah apapun musibah yang menimpa dirimu itu disebabkan oleh ulah tanganmu, wa ya'fu an katsir. Wa ma asabaka min musibatin illa tidaklah sebuah musibah menimpa dirimu kecuali sebab usaha tanganmu, dan banyak yang Allah ampuni. Sebagaimana kebaikan ada sebab, kejelekan juga ada sebab. Pertanyaannya di sini, apabila manusia sudah ada takdirnya, apakah doa dan usaha yang dilakukan dapat memperingan apa yang ditakdirkan? Hal-hal yang buruk kepada orang berdoa berusaha? Jawabannya iya. Allah takdirkan dia celaka kalau dia tidak sholat dan berdoa. Ternyata dia sholat dan berdoa, maka takdir celaka tadi dihapus. Takdirnya adalah kebaikan. Jadi doa dan amal soleh itu bisa menyebabkan takdir baik untuk kita. Ini yang kita bilang tadi. Kalau pertanyaannya, Pak, ini pertanyaan lebih sulit ini. Mudah-mudahan dipahami. Amal soleh tadi menghindarkan kita dari takdir jelek. Oke? Amal solehnya sekarang. Takdir itu sudah ditulis dulu. Apakah takdir yang ditulis dulu bisa berubah? Pahami pertanyaannya, Pak? Tadi kan saya bilang amal soleh, doa, bisa apa? Bisa menghalangi takdir buruk. Sekarang, apakah yang tertulis itu bisa berubah dengan doa dan amal soleh kita sekarang? Hah? Jawabannya, dia tidak pernah berubah. Karena yang berubah itu adalah sesuatu yang salah dan yang ditulis tidak pernah salah. Tapi yang ditulis itu adalah sesuatu yang telah diketahui pasti terjadi. Gini, si fulan kalau dia berdoa dan sholat tidak akan celaka tabrakan. Kalau dia tidak sholat dan tidak berdoa, dia celaka tabrakan. Lalu Allah tulis
Allah tahu dia tidak akan celaka. Ditulislah, dia tidak akan tabrakan tanggal itu. Kenapa Allah tulis ini? Karena Allah tahu dia pasti nanti akan berdoa dan dia pasti akan sholat. Jadi takdirnya tertulis, amalnya pun tertulis. Yang tertulis itu adalah ilmu Allah tentang dia. Bahwasannya dia akan melakukannya. Maka yang tertulis itu adalah ilmu Allah. Paham Pak maksud saya Pak? Dipahami? Begini, saya contoh ulang lagi. Apa yang dimaksud dengan tertulis dari takdir? Saya sering contohkan dan ulang-ulang contohkan ini karena ini contoh yang paling mudah untuk memahaminya. Saya menulis di dalam kantong saya, Pak. Saya tulis di kantong saya nih. Saya mau pulang ke rumah, saya mau bawa es krim, bawa coklat, bawa permen. Saya tulis nih, es krim, coklat, permen. Saya tulis dalam tulisan saya. Es krim ini akan diambil oleh anak saya pertama, coklat akan diambil oleh anak saya kedua, permen akan diambil oleh anak saya ketiga. Tulisan saya ini, es krim diambil pertama, coklat diambil kedua, permen diambil ketiga. Dasarnya adalah pengetahuan saya. Karena anak-anak ini karakteristiknya saya hafal. Kesukaannya saya tahu. Maka yang saya tulis tadi adalah pengetahuan saya tentang mereka. Begitu saya pulang, betul, yang pertama ngambil es krim, yang kedua ngambil coklat, yang ketiga ngambil permen. Apakah yang saya tulis tadi memaksa mereka melakukannya? Apa jawabannya? Tidak. Lalu kenapa saya tulis? Karena saya tahu karakteristik mereka. Manusia pun Allah tulis, yang Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz itu adalah Allah tahu tentang karakteristik kita. Ini karakteristiknya akan berdoa, ini karakteristik tidak berdoa. Begitu. Jadi yang tertulis itu bukan memaksa kita, tapi yang tertulis itu adalah ilmu Allah. Kembali di sini, kalau kita berdoa, kita sholat, apakah akan menghindarkan takdir? Jawabannya iya. Apakah doa dan usaha seseorang dengan sungguh-sungguh pasti diterima meskipun terkabul bukan saat-saat dibutuhkan? Iya, doa itu pasti diterima. Doa itu pasti terdengar. Tetapi belum tentu yang terdengar dan diterima itu pasti terjadi dan dilaksanakan. Kalau pasti terdengar, iya. Pasti diterima, iya. Tapi pastikah sesuai yang kita inginkan? Belum tentu. Apakah doa istri untuk suami supaya dapat taufik dan hidayah bisa terkabulkan? Sangat bisa. Apakah boleh doa minta badan langsing dan doa minta sehat? Itu yang lebih sunnah. Allahumma nas'alukal afiyah. Ya Allah, kami memohon kepadamu afiyah fi jasadi wad din. Kesehatan di jasad dan agama. Ya boleh-boleh saja, nggak ada larangan sebenarnya doa minta kurus. Boleh. Tetapi kalau yang lebih tepat, yang sesuai dengan sunnah, doa minta sehat. Itu lebih utama. Iya. Bagaimana pendapat Ustadz yang tidak berdoa setelah sholat karena dia berpendapat bahwa dalam sholat berisi doa. Sehingga dia selesai sholat tidak zikir, doa sholawat meminta kepada Allah. Jadi, ketahuilah, doa itu ada doa ibadah dan ada doa permohonan. Doa permohonan itu isinya adalah permintaan dan hajat. Kalau setelah sholat, itu lebih banyak kepada doanya zikir. Bertasbih, bertakbir, baca Al-Quran, baca ayat kursi, baca An-Nas, baca Al-Falak. Itu setelah sholat. Jadi, tetap doa tapi berupa zikir. Kalau doanya doa permintaan dan permohonan, itu ada yang meletakkan tempatnya setelah tahiyat.
Setelah tahiyat akhir, sebelum salam, di situ boleh berdoa dan meminta. Sama seperti ketika sujud. Setelah zikir, di situ kita boleh berdoa. Setelah salam dari sholat, doanya bukan doa permohonan, tapi doanya adalah zikir. Ini yang lebih tepat. Tapi kalau sesekali ba'da sholat mau doa permohonan dan ngangkat tangan, tidak terlarang, boleh juga sesekali. Tapi kalau dibilang yang paling afdol, maka doa itu letaknya di mana? Ketika sujud atau tahiyat akhir. Karena itu yang sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah musta'an. Ada orang yang mengatakan, biarin saja. Ada seorang anak mengatakan, anak kandung mengatakan, jika mamahnya mati, nanti biarkan suruh jalan sendiri ke kuburannya. Ya, perhatikan, ya subhanallah, tidak ada tidak ada ya satu alasan pun untuk seorang anak dia berbuat jelek kepada orang tuanya. Tidak ada satu alasan pun yang membenarkan. Sebutkan, dia ambil hartamu, bukan alasan kau berbuat jelek sama orang tuamu. Dia pukul dirimu, bukan sebuah alasan kau berbuat jelek dengan dia. Dia menyakitimu dengan lisannya, bukan sebuah alasan kau menyakiti dan berdurhaka kepada orang tua. Mengapa? Karena kebaikan dia itu tidak senilai dan tidak bisa dilupakan dengan kejelekan yang dia lakukan untuk dirimu. Sekarang kau bisa Islam, kalau seandainya kau bukan lahir dari perut ibu yang muslim, bisa kau Islam? Nggak bisa. Kalau seandainya kau lahir dari seorang ibu yang tinggal di Eropa yang Nasrani, berarti Islam dirimu itu sekarang, kau menjadi orang Islam, itu ada bagian investasi dari ibumu. Bukankah itu investasi yang sangat besar, yang sangat baik? Sekarang kau jadi sukses, orang pintar, yang punya ilmu, pengetahuan, dan skill yang digunakan orang lain, siapa yang menginvestasikan dirimu untuk menjadi berpendidikan seperti itu? Ibu. Lalu pantaskah ketika dia sedikit menyakitimu atau merugikanmu, lalu kau mengucap ucapan yang jelek pada dirinya? Coba, kalau ada orang tetangga kita, bukan ibu kita nih, tetangga kita, yang dari bayi, dia sekolahin kita, dia kasih makan kita, dia perhatikan kita, bukan ibu kita, tetangga kita. Dia sekolahin kita, dia perhatikan kita, dia kasih kita baju sekolahan sampai dia pintar, sampai kita pintar. Ketika kita sudah pintar gara-gara investasi dia tadi, suatu hari dia ambil harta kita. Bukan ibu kita, tetangga kita. Boleh nggak? Boleh. Coba Pak, Bapak umpamanya begini nih. Ada anak, satu anak orang lain, bukan anak Bapak. Bapak lihat anak ini akan Bapak didik, Bapak modali, Bapak berikan investasi, sekolahnya semuanya, dengan harapan nanti kalau dia jadi orang sukses, 50% gajinya untuk saya. Deal sama orang tua dia. Ini anak kamu, saya akan sekolahin dari sekarang, sampai nanti S2. Tapi kalau dia nanti kerja jadi orang sukses, 50% gaji untuk saya. Halal atau tidak? Si ibunya, orang tua kandung bilang, oke, deal, siap. Maka halal bagi dia untuk mengambil 50% gajinya tadi. Itu padahal orang lain yang menginvestasikan. Lah orang tua kita, ibu kita, ASI dia yang pernah kita minum mau bayar pakai apa? Obat kerisauan, kebimbangan, doa dia kepada kita, pelajaran dia kepada kita. Siapa yang pertama kali ngajarin kita bicara kalau bukan dia? Siapa yang ngajarin kita berjalan kalau bukan dia? Lalu ketika dia memiliki kesalahan kita katakan biarkan saja nanti dia mati jalan sendiri. Ya subhanallah. Betapa durhakanya kita.
Betapa durhakanya. Orang yang menanamkan kebaikan dan begitu banyak kebaikan sama kita, kita balas dengan perbuatan seperti itu. Maka tidak ada dosa yang paling besar sebagaimana orang durhaka kepada orang tua. Nggak ada. Maka sampai sebuah riwayat dikatakan, kalau kau memang tidak bisa berbuat baik sama orang tuamu, jadikanlah orang tuamu seperti tetanggamu. Maksudnya gimana, Pak? Mungkinkah tetangga kita maki-maki, Pak? Mungkinkah tetangga kita mengangkat suara sama dia, kita marahi dia? Gimana kita kalau ketemu tetangga? Tetap ramah. Kalau kau tidak bisa berbakti sama orang tuamu, jadikanlah orang tuamu seperti tetanggamu. Tetangga aja yang kita nggak punya investasi apapun, dia nggak punya kebaikan apapun kepada kita tetap ramah. Kenapa orang tua yang begitu baik sama kita dan berapa banyak kebaikannya, kita nggak bisa ramah, nggak bisa santun, nggak bisa sopan? A'udzubillah. Maka itu, salah satu dosa yang paling Allah besarkan adalah ketika manusia tidak berterima kasih kepada ibu bapak. Anishkurli wali walidaik. Maka kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepada orang tuamu. Ini nggak boleh. Semarah apapun anak, sebanyak apapun harta yang diambil ibumu, dia berhak. Karena kau bisa hebat investasi dari dia. Investasi skill, investasi ilmu, investasi kesehatan, investasi ASI, semua itu dari dia. Ketika kau sudah berhasil, dia mau tarik investasi itu dan dibayarkan dengan uang, kau tidak akan mampu membayarkan dengan uang. Ya, tidak akan pernah mampu. Siapa yang menyekolahkan kita dengan uangnya, dengan tenaganya, dengan keringatnya, dengan usahanya, sekolahin kita, Pak. Beasiswa kita dari dia. Coba kita saja, ada satu perusahaan datang. Padahal kita udah mulai setengah jadi ini. Pinternya udah keluar, udah juara umum, baru perusahaan datang. Kamu saya beasiswain ya. Saya sekolahkan ya, sampai S3. Tapi kamu wajib kerja sama saya. Kita setuju nggak, Pak? Setuju, beasiswain saya. Apa yang dia minta? Supaya kamu berbakti sama saya. Di perusahaan saya. Padahal itu udah setengah jadi. Setengah jadi dari mana? Kita udah kelihatan pinternya, udah kelihatan juara umumnya, baru dia mau pilih kita. Ini orang tua kita investasikan kita dan beasiswa kita, dia nggak tahu bagaimana kita sebenarnya. Tapi kita diusahakan, dipelajari, dikasih kehidupan, dikasih pendidikan, dijaga, kesehatannya dijaga. Begitu sudah prestasi, sudah punya kesuksesan, di sana lancang sama orang tua. Keangkuhannya sombong sama orang tua. Seolah-olah ini adalah milik saya dan nggak ada campur tangan kamu. Ya subhanallah. Maka ini dosa yang terbesar adalah durhaka sama orang tua. Kalau kau tidak bisa berbuat baik sama orang tua, bersikaplah kepada orang tua sebagaimana kau bersikap dengan tetanggamu. Itu yang paling rendah itu. Yang paling nggak pantas sudah. Allah musta'an. Jadi nggak boleh jika ada seorang anak yang tidak membantu orang tuanya ketika orang tuanya susah. Apalagi sampai mengatakan kalau dia meninggal suruh jalan sendiri. Sejahat apakah orang tuamu sehingga kau begitukan dia? Allah musta'an. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Tidak lain, ilmu kita yang kita inginkan adalah mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan kita dari dosa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik berupa nikmatnya keimanan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan ke dalam hati kita cinta kepada amal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.